bunyi, Inna Allah la yu'adzibu habibahu walakin qad yabtalih. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan menyeksa kekasihnya, tetapi dia hanya mengujinya. Seorang mukmin semestinya berkeyakinan bahawa Allah tidak akan mengujinya dengan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan. Ia akan mengiringi ujian itu. Mungkin kemaslahatan itu akan diperolehinya di dunia, atau mungkin juga di akhirat. Mereka redha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas ujian tersebut sehingga datang perubahan dari Allah. Mereka disibukkan oleh Allah suatu ujian atau cobaan yang ditimpakan ke atas mereka. Wahai orang yang disibukkan oleh masalah dunia, jadikanlah dirimu jauh daripada memperkatakan makam ini. Kerana sesungguhnya, kamu hanya berkata-kata dengan lidahmu, bukan dengan hatimu. Kamu berpaling daripada Allah dan daripada firman-Nya. Kamu juga berpaling daripada para nabinya dan para pengikut mereka, yang pada hakikatnya para tabi'in dan tabi'in itu adalah para pewaris dan penerima wasiat daripada mereka. Kamu semua memperebutkan sesuatu serta melawan zat yang menentukan dan ketentuan itu sendiri. Kamu semua telah puas menikmati pemberian-pemberian makhluk dan menjauhkan engkau daripada pemberian Khalik dan anugerahnya. Tidak ada ucapan kamu yang akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sisinya terdapat hamba-hambanya yang saleh. Sehingga kamu bertaubat dan ikhlas dengan taubat kamu itu. Teguh dalam taubat tersebut dan menyesuaikannya dengan kudrat dan keputusan Allah. Dan menyesuaikannya dengan kudrat dan keputusan Allah Al-Haq dalam sesuatu yang menguntungkan dan merugikan kamu, dalam sesuatu yang terhormat dan terhina, dalam kaya dan miskin, dalam sihat atau sakit, dalam sesuatu yang kamu cintai dan kamu benci. Wahai kaumku, jadilah kamu sebagai pengikut sehingga engkau diikuti. Jadilah kamu sebagai pelayan sehingga kamu dilayani. Ikutilah keutamaan dan beberapa ketentuan dan layanilah ia sehingga ia mengikuti dan melayanimu. Berhina dirilah kamu kepadanya sehingga mereka menghinakan diri kepadamu. Tidakkah kamu mendengar ungkapan yang berbunyi, Kama tudinu tudan, kama takunu yuwalla alaikum. Maksudnya, sebagaimana kamu berhutang, maka kamu pun dihutangi. Sebagaimana kamu ada, maka kamu pun diperhatikan. Semua amalmu adalah pekerjaanmu. Sementara Al-Haq bukan zat yang menginaya hamba-hambanya, yang beribadah kepadanya. Dia membalasi amal yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Orang yang benar tidak dinamakannya dengan orang perosak. Dan orang yang jujur tidak dinamakannya dengan orang dusta. Kemudian kata musannif, wahai hamba. Alhamdulillah. Lebih dulu kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah SWT kerana sekali lagi pada malam yang berbahagia ini dapat kita berkumpul untuk meneruskan muzakarah kita. Pengajian kita merujuk kepada kitab Fathur Rabbani oleh Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, yang langsung membincangkan kepada kita
kerohanian, ilmu kerohanian daripada disiplin ilmu tasawuf. Yang mudah-mudahan kita memandang perbincangan ini dan mengutip mutiara-mutiara ilmu dalam perbincangan ini secara rohaniah, ya, dan melihatnya juga secara rohaniah. Ini berbeza, pandangan jasmaniah berbeza dengan pandangan rohaniah. Seperti mana disebut oleh para ulama, pandangan jasmaniah nampak jasad, nampak fizikal, tapi pandangan rohaniah jauh lebih daripada itu. Okey. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih lagi ada sedikit perbincangan kita pada majlis ke-8, di mana majlis ke-8 ini musannif langsung tidak langsung membincangkan mengenai satu sifat buruk yang selalunya, ya, mengambil tempat di dalam rohaniah kita, mencuri tempat di dalam rohaniah kita, dan kemudian merosakkan rohaniah kita, khususnya dalam hubungan dan perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu kotoran, satu najis yang sama saja keadaannya dengan sombong, ya, dengan sifat sombong. Ada juga pendapat ulama mengatakan sombong itu induknya, sedang riya itu adalah cabang-cabangnya, ya kan? Riya, ujub, sum'ah dan sebagainya, ataupun apa yang disebut sebagai sifat mazmumah, ya kan? Nah, itu adalah cabang-cabang daripada sombong ataupun takabur dalam bahasa Arabnya, ya, yang merupakan penyakit kepada rohaniah kita. Apapun keadaan pada kita orang yang menjalani perjalanan rohaniah ini perlu melihat hal ini secara serius, perlu memerhatikan hal ini secara serius, ya. Kenapa? Kerana tidak berkembang rohaniah kita, melainkan dalam keadaan sihat, segar, subur, ataupun apa istilah, ya kan? Tidak berkembang rohaniah kita kalau dalam keadaan sakit, apalagi sakit parah, ya kan? Nah, selanjutnya mati. Lebih-lebih lagi tidak berkembang rohaniah kita jika ia berada di posisi mati. Ini menggambarkan kepada kita secara terang, ya, bahawa kita perlu berusaha untuk menghidupkan rohaniah kita, bahkan bukan setakat hidup, ya, ianya sihat, ianya segar, ianya bugar, ya, untuk menanggap, itu kita sebut banyak kali, untuk menanggap komunikasi rohaniah antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita hambanya, atau untuk menanggap sir alami dan sir nafsi yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang telah kita bincangkan, sama ada topik ini maupun topik-topik yang lepas, membantu kita dari sudut ilmu, ya, untuk bagaimana kita bertindak, apa yang perlu kita lakukan untuk sampai kepada keadaan rohaniah yang sihat itu, ya. Okey, untuk menghabiskan tajuk ini kita dilanjutkan kata musannif rahimahullahu taala, wahai orang yang bodoh, katanya. Terjemahannya bunyi kasar, wahai orang yang bodoh. Ya, pun begitu kita terima, kan? Kita perlu menerima secara kerohanian. Apabila ada yang mengatakan kepada kita, wahai orang yang bodoh, ya, nah itu kita perlu terima. Kenapa terima? Kerana perkataan negatif itu boleh membantu kita untuk menjadi positif. Ya. Kalau orang mengatakan engkau buruk, perkataannya itu boleh membantu kita untuk menjadi baik.
berbanding orang yang mengatakan kita baik padahal kita berada di dalam keadaan buruk. Boleh faham tak? Ya. Nah, kita berada di dalam keadaan buruk, lalai, lupa, ya kan? Macam-macam lagi keadaan kita. Nah, ada orang yang mengatakan keadaan kita itu buruk, nah itu sangat membantu kita untuk proses ya, untuk kita memproses diri kita kepada baik, betul kan? Menjadi baik. Nah, kalau kita berada dalam keadaan buruk pun orang memberitahu kita buruk. Nah, orang memberitahu kita baik, bukan buruk ya. Kita dalam keadaan yang buruk. Orang memberitahu kita baik, "Oi, kau bagus, kau baik, kau begini, kau begitu, semuanya bagus saja." Nah, berarti kita tidak mempunyai ruang untuk memperbetulkan diri. Betul kan? Okey. Jadi musannif pada paragraf ini memulakan perkataannya dengan wahai orang yang bodoh. Nah, maksud bodoh di sini adalah orang yang tidak mempedulikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki perhubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah maksudnya. Kalau dalam teks Arabnya itu ada perkataan di ujungnya. Jadi musannif ini bukan orang yang bukan orang yang senang-senang mau panggil orang bodoh gitu kan. Bahkan dia sangat menjaga adab dalam berkomunikasi. Justru dia mengambil adab baginda Nabi SAW dalam berkomunikasi. Maka dia pun merupakan orang yang sangat menjaga adab. Jadi terlalu mustahil dia memanggil orang dengan bodoh. Ya. Semestinya ada pengajaran di situ. Nah, itulah pengajarannya. Kita sebut tadi, pengajarannya adalah orang yang tidak mengambil tahu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mempedulikan soal hubungannya dengan Allah dan perhubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang begini majority. Betul kan? Jadi orang yang tidak mempedulikan hubungan ke, perhubungan ke, urusan ke. Orang ini adalah majority. Ya. Nah, itu berdasarkan sabda Nabi SAW juga. Ada hadis baginda Nabi yang menyebut ya, yang hak itu adalah sedikit, yang batil itu terlalu banyak. Itu antaranya. Nah, jadi kebenarannya di mana? Betul. Ada kebenarannya kan? Nah, kalau kau buat majlis ilmu, kau buat majlis zikrullah, sedikit saja orang. Tapi kalau kau buat itu dangdut, kau buat itu karaoke, kan? No. Berduyun-duyun satu kampung turun. Ini pertandingan karaoke kampung. Nah, orang Sabah selalu buat itu. Kan? Nanti ada pertandingan karaoke kampung. Kampung ini, kampung itu, kamu karaoke pertandingan. Lepas kampung, peringkat kampung, nanti kalau menang, ada lagi peringkat, apa dipanggil? Peringkat apa dipanggil? Daerah. Daerah, peringkat daerah. Meriah saja. Amiri. Tapi kalau kau buat majlis ilmu, ya kan? Nah, yang datang itu bilang dengan jari, mungkin kan? Okey. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang bodoh itu ya. Kita tidak termasuk orang yang bodoh. Bodoh kenapa? Bodoh kerana tidak mempedulikan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bodoh kerana tidak mempedulikan hubungan kita dengan Allah dan perhubungan kita dengan Allah SWT. Itulah kebodohan. Namanya, kamu menganggap remeh perkataan ini dan meninggalkannya. Kamu menganggap remeh perkataan ini. Perkataan mana? Nah, seruan musannif. Pada paragraf di atas itu, wahai kaumku. Nah, itu seruannya. Nah, seruan ini sama saja dengan seruan baginda Rasul SAW. Nah, justru mursyid kita ini pun dia menjalani sunnah baginda Nabi SAW. Nah, dia pun menyeru hal yang sama. Dan tiap-tiap orang yang menjalankan sunnah baginda Nabi SAW akan mengambil bahagian dalam menyeru manusia lain kepada Allah Subhanahu wa taala, sama saja. Okey? Nah, jadi kamu menganggap remeh perkataan dan kamu meninggalkannya. Menganggap remeh perkataan mana ni? Perkataan seruan itu tadi.
Katanya, perkenankanlah seruanku ini kerana aku mengajak dan menyerumu kepada Allah, menyeru kamu kepada gerbang Allah, kepada mentaati Allah, dan aku tidak mengajakmu kepada diriku. Nah, itu perkataannya. Jadi, mursyid kita mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru jangan kita menganggap remeh perkataan ini dan meninggalkannya. Nah, perkataan musannif adalah mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita halusi lagi, kita perhaluskan lagi dengan mengajak kita untuk memikirkan urusan kita dengan Allah. Mengajak kita untuk memikirkan hubungan kita dengan Allah. Mengajak kita untuk memikirkan perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita perhaluskan lagi menurut bahasa kerohanian. Ya. Jadi jangan kita menganggap remeh ya. Siapa yang menganggap urusan dengan Allah Subhanahu wa taala itu remeh? Siapa yang menganggap hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu perkara remeh? Siapa yang menganggap perhubungan dengan Allah SWT itu perkara remeh, ya, kemudian meninggalkannya, nah, orang-orang ini mencampakkan diri ke dalam sengsara di hari akhirat kelak. Betul kan? Nah, justru kita jangan menjadi orang yang mencampakkan diri, ya, ke dalam sengsara di hari akhirat kelak. Bahkan sengsara di dunia, itu kita belajar sudah. Hidup menjadi payah, menjadi susah, menjadi stres, menjadi macam-macam lagi. Jadi di dunia saja. Kan? Belum akhiratnya lagi. Nah, justru jangan kita meremehkan. Jangan kita meninggalkan. Artinya apa? Ambil perhatian. Semua orang, ya, Walid pun perlu mengambil perhatian. Kita semua perlu mengambil perhatian. Urusan dengan Allah, hubungan dengan Allah, perhubungan dengan Allah, urusan dengan Nabi, yang kemudian kita simpulkan agama, gitu kan? Urusan dengan agama, hubungan dengan agama, perhubungan dengan agama. Nah, ini kita perlu memberikan perhatian, begitu. Jangan kita remehkan, jangan kita tinggalkan. Ya, apapun keadaan kita, apapun situasi kita. Jangan kita terpengaruh dengan kebanyakan orang. Jangan. Nah, kalau kita terpengaruh dengan kebanyakan orang, nah, kita pun akan menjadi orang yang meremehkan dan meninggalkan. Urusan dengan Allah, urusan dengan agama. Perhubungan dengan Allah, perhubungan dengan agama. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian katanya, lantas kamu duduk di dalam rumah peribadatanmu dengan bertemankan hawa dan nafsu. Nah, jika kita meremehkan urusan, meremehkan hubungan dan perhubungan dengan Allah, mungkin kita akan berada di dalam rumah peribadatan, katanya. Ataupun dalam kata lain, mungkin kita berada di dalam ibadat. Pada sangka kita. Ya, pada sangka kita berada di dalam ibadat. Tetapi, kita nantinya bertemankan, ibadat kita itu nanti bertemankan hawa dan nafsumu. Ya, bukan bertemankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan bertemankan Allah, bukan bertemankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang benar, yang sidq wal ikhlas. Jelasnya. Nah, kenapa begitu? Kerana perkara yang besar dalam hubungan, perkara yang besar dalam dalam hidup, perkara yang besar dalam hidup, kita belajar dari awal dulu ya, adalah hubungan dan perhubungan dengan Allah. Yang kita simpulkan itu adalah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama mana kita tidak membesarkan urusan hubungan dan perhubungan dengan Allah, selama itulah kita tertakluk kepada hawa nafsu. Ya kan? Nah, inilah maksudnya. Ada orang yang solat, ada orang yang melakukan ibadat, tapi rohaniahnya mengikut hawa nafsu. Boleh faham tak kita sebut macam itu, kan? Nah, dia solat, dia betul. Dia beribadat, dia betul. Dia zikir, dia betul. Dia tilawah Quran, dia betul. Bahkan apa saja yang namanya ibadat itu dilakukannya dengan sangat baik, betul. Tapi pada sisi rohaniah, ya, dia menderhakai Allah Subhanahu wa taala.
Faham kami Mizi? Boleh nampak garantau? Ya. Jasmaniahnya bagus semuanya. Tapi rohaniahnya kosong daripada urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sanalah puncanya antara lain menjadikan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat kita. Ya kan? Okey. Lantas kamu duduk di dalam rumah peribadatanmu dengan bertemankan hawa dan nafsu. Nah, jadi kita melakukan ibadat, iya, tapi ibadat itu bertemankan hawa dan nafsumu. Nah, oleh tidak bermaksud untuk menguraikan hawa itu apa, nafsu itu apa, kita gabungkan sekali saja. Jadi ibadat bukan dengan syariat, tapi ibadat dengan adat. Ya. Jadi kita sebut sudah tadi. Secara rohaniahnya, ibadat apapun, contoh solat, kita contoh solat. Solat itu tidak berlaku, melainkan rohaniahmu terhubung dengan Allah. Betul kan? Terhubung dengan agama. Dan kemudian baru jasmaniahmu melakukannya. Jika solat itu dalam keadaan rohaniah tidak terhubung dengan Allah dan agama, jasmaniah melakukannya, itu sama saja dengan keadaan orang munafik. Ya, justru orang munafik pun solat. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan tidak ada perbezaan di antara orang Islam dengan orang munafik. Tidak ada perbezaan. Melainkan mereka tidak ada hubungan dengan Allah SWT. Itu saja. Perbezaan lain tidak ada. Kau pakai serban, dia pun pakai serban. Kau pakai jubah, dia pun pakai jubah. Kau puasa, dia pun puasa. Kau solat, dia pun solat. Nah, itu dalam tafsir kan? Dalam tafsir surah Al-Munafiqun. Sampai-sampai tidak ada perbezaan. Jadi yang membezakan apa? Yang membezakan itu rohaniahnya tidak ada hubungan dengan Allah. Sedangkan rohaniah orang mukmin itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu fakta, kan? Maka sebab itu dalam solat kita mendahulukan rohaniah. Betul? Dalam ibadah apapun kita mendahulukan rohaniah. Betul, Mizi? Faham kali nah? Nah, apa buktinya? Apa buktinya dalam ibadat lain kau mendahulukan rohaniah? Nah, niat. Betul kan? Nah, niat itu adalah perkara yang sabit dengan rohaniah. Betul? Faham, Jul? Nah, di situ menunjukkan solat itu ataupun ibadat apapun dimulakan dengan membetulkan rohaniah. Nah, kemudian baru kita melaksanakan dengan jasmaniah kita. Betul? Jadi tetap saja kalau kita faham diagramnya, diagram ibadat. Ya. Ini diagram ibadat. Nah, ini rohaniah. Nah, ini jasmaniah. Nah, begitu. Ya. Jadi rohaniahnya ditandai dengan niat. Nah, kemudian jasmaniahnya ditandai dengan pelaksanaan. Kita sebut amal saja. Betul. Jadi betapa kita perlu membetulkan niat. Nah, artinya apa? Membetulkan rohaniah. Nah, setelah kita membetulkan rohaniah, baru kita melaksanakan dengan fizikal kita, dengan jasmaniah kita. Nah, ketika itu barulah solat itu disebut solat yang syar'i. Ya, bukan solat yang adi, bukan solat yang adat, tapi solat yang syariat, puasa yang syariat, nah sampai-sampai zikir yang syariat, tilawah Quran yang syariat, ya kan? Mentaati suami dengan yang syariat, begitu, suami mentaati Allah dan Rasul yang syariat. Luar daripada keadaan itu, nah semuanya hawa nafsu saja, ya kan? Nah, itu yang disebutkan tadi, kita berada dalam ibadat, tapi ibadat kita mengikut hawa nafsu. Bukan syariat. Kenapa? Karena syariat mengaulakan, mengutamakan rohaniah. Nah, itu. Okey. Kemudian kata musannif, pertama sekali yang amat kamu perlukan. Apa yang kita perlukan ya? Pertama-tama sekali. Supaya ini kita bercakap langsung tentang
tujuan atau matlamat kita ya. Apa yang kita perlukan ya, pertama-tama sekali untuk sampai kepada tujuan ataupun matlamat kita yang kita sebut secara langsung ya, sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kita sebut secara langsung. Apa yang perlu kita lakukan? Kata musannif, pertama sekali yang amat kamu perlukan ialah berteman. Berteman dalam kaedah kita sebut suhbah. Betul? Itu perkataan yang telah kita lontarkan ya. Berteman ai suhbah. Kita jarang menggunakan istilah berteman. Kita lazim menggunakan perkataan-perkataan yang digunakan oleh para ulama secara ilmiah. Nah, itulah suhbah. Suhbah itu apa maknanya, Rantau? Menumpang kebaikan orang lain. Itu suhbah. Yang mudah-mudahan kita pun mendapat kebaikan daripada kebaikannya. Itu suhbah namanya. Ya kan? Bukan mengambil kesempatan. Tapi kerana mereka orang baik. Nah, kita perlu mengambil, nah itu istilahnya menumpang tadi, ya kan? Kita perlu mengambil manfaat daripada kebaikan mereka dari sudut membantu kita untuk menjadi baik. Itu dipanggil suhbah. Jadi apa yang kita perlukan? Apakah yang kita perlukan? Itu solat banyak, zikir banyak. Pada permulaan, nah kata musannif, pertama sekali, nah itu permulaannya untuk sampai kepada tujuan, sampai kepada matlamat sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita perlukan adalah berteman dengan para ulama. Artinya bersuhbah dengan para ulama. Nah, mau suhbah dengan para ulama macam mana? 4 tahun duduk di sini mana ada para ulamanya? Kita bersuhbah dengan orang yang pernah bersuhbah dengan para ulama. Ya begitu. Kan? Nah, kalau bersuhbah dengan orang yang bersuhbah dengan para ulama pun tidak ada. Bersuhbah saja dengan orang yang baik. Ya, contoh. Bila sampai di keadaan orang yang baik itu ada di mana-mana. Setiap ada orang yang buruk, maka adalah orang yang baik. Ya, setiap ada hak, maka adalah batil. Betul? Nah, itu sunnatullah. Jadi, kalaupun tidak ada ulama, kalaupun tidak ada orang yang pernah bersuhbah dengan ulama, nah, bersuhbahlah dengan orang yang baik. Jangan kita campur orang yang buruk. Nah, itu maksudnya. Melainkan untuk tujuan mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang kita perlukan sekarang? Untuk untuk kita sampai kepada tujuan besar kita, yaitu sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, katanya pertama sekali yang kita perlu adalah berteman, bersuhbah dengan para ulama. Jadi maksudnya di sana adalah belajar, mengambil pengetahuan, ya, mencari pengetahuan, gitu. Itu yang pertama. Ya, suhbah dulu dengan ulama ataupun rentetan yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian membunuh nafsumu. Kemudian kita perlu belajar untuk istilahnya di sini membunuh. Nah, banyak istilah para ulama guna. Ada yang menggunakan istilah membunuh, itu agak ekstrim ya. Yang lain mengatakan merendahkan, menekan. Ya, karena nafsu itu tidak boleh dibuang. Ya, nafsu adalah bahagian daripada ruhaniyah. Betul? Ingat lagi Jul, ada berapa bahagian rohaniah Jul? Nah, satu-satu kau bilang. Bagus, bah ingat. Alhamdulillah. Kurang-kurangnya ingat itu Jul kan? Alhamdulillah. Ada berapa bahagian rohani? Mimi, kau mau tanya saja kau. Begitu saja kau. 7, apa Mimi? Bagus. Nah, jadi sekurang-kurangnya kita tahu itu bahagian rohaniah, ya. Roh, akal, hati, sir alami, sir nafsi.
nafsu dan sukma. Nah, di sana menunjukkan kepada kita bahwa nafsu adalah bahagian daripada rohaniah. Jadi dia tidak akan habis. Kan? Kalau habis nafsu berarti kita tu mau pulang sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? No. Faham ya? Nah, mau pulang sudah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti hilang nafsu makannya, hilang nafsu minumnya, hilang nafsu mau menikahnya. Nah, selagi nafsu mau menikah itu ada, nah itu dia belum mau pulang lagi itu, lambat lagi. Kan? Jadi Walid antara orang yang lambat lagi, insya-Allah. InsyaAllah saja, tahu kan? Allah ya Allah. Okey. Jadi membunuh nafsumu ai merendahkan. Jadi mau menghilangkan langsung tidak ada. Tidak mungkin berlaku. Tetapi merendahkan, menundukkan. Nah, itu yang diajar oleh para ulama kita. Ya, daripada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai kepada kita diajar menundukkan nafsu kita. Kita diajar merendahkan nafsu kita dan sebagainya, ya kan? Kembali kepada tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Nah, itu kita belajar daripada teks-teks lain pun sama saja. Itu yang kedua. Yang ketiganya gharizah katanya. Ya, gharizah. Apa itu gharizah? Gharizah adalah kecenderungan. Gharizah itu bahasa Arab ya. Artinya adalah kecenderungan. Gharizah ai kecenderungan kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan perkataan dan selepas gharizah, kepada. Jadi dan itu dihazafkan. Gharizah ai kecenderungan kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, atau kecenderungan kepada sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu diselesaikan dulu. Jadi ada 3 perkara. Kita ambil pengajarannya. Pertama, suhbah dengan ulama katanya. Yang kedua, merendahkan nafsu. Yang ketiga, gharizah. Itulah, apa tadi ya? Kecenderungan. Kepada selain Allah. Nah, ini perlu diberi perhatian. Sohbah dengan ulama itu untuk ilmu. Ya, karena kita jika berjalan dalam kerohanian tanpa ilmu, kita seperti orang buta yang meraba. Nanti kena tai ayam pun kita lembut saja macam kuih saja. Ya, faham tak? Itu majaznya, kiasannya. Ya, kita seperti orang buta yang meraba, ataupun orang celik yang berjalan di dalam malam gelap pekat. Itu adalah majaz-majaz yang digunakan oleh para ulama. Nah, disitulah kita perlukan kepada ulama. Kemudian kita sebutkan tadi lagi, nah jika tidak bertemu dengan ulama, bertemu dengan orang yang bertemu dengan ulama. Ya, jika tidak bertemu dengan orang yang bertemu kepada ulama, bertemulah dengan orang yang baik. Kenapa? Karena orang yang baik dan buruk itu adalah sunatullah. Di mana ada baik, di situlah ada buruk. Di mana ada buruk, di situlah ada baik. Nah, sekurang-kurangnya. Ya kan? Paham ini? Okey. Terus kita. Yang kedua, merendahkan nafsu. Ini dipanggil riyadhah. Ya, dalam istilah tasawuf, dipanggil riyadhah. Nah, kita perlu lakukan ini. Bagaimana untuk merendahkan nafsu? Riyadhah. Apa riyadhahnya? Antaranya adalah puasa sunat, antaranya macam-macam lagi kan. Dan termasuklah tariqah. Ya, dan maksud tariqah itu adalah meletakkan diri kita
terikat dengan masa dan perbuatan tertentu. Itu dipanggil tariqah. Kan? Jadi kita ikat diri kita dengan masa. Nah, masa ini aku mesti membaca Quran. Masa ini aku perlu menyelesaikan zikir ini. Masa ini aku perlu menyelesaikan apa? Itu dipanggil tariqah. Itu sebahagian daripada menundukkan hawa nafsu kita. Kan? Nah, mungkin kita lepas asar mau tidur saja. Jika tidak diikat dengan zikir, kita pun mau tidur. Karena terikat dengan zikir, kita pun tidak tidur, kita zikir. Faham kan? Nah, kita ikat diri kita dengan membaca Quran. Kalau tidak ikat diri kita dengan membaca Quran, mungkin kita tidur. Tapi karena terikat dengan membaca Quran, maka kita pun membaca Quran. Betul? Itu contoh. Itu dipanggil tarikat. Ini tujuannya apa? Untuk merendahkan nafsu. Para ulama lazim menggunakan jalan merendahkan nafsu itu dengan puasa. Ya, menundukkannya puasa. Nah, itu contoh. Dan yang ketiga, kecenderungan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun perlu diberi perhatian, ya. Karena kita terlalu banyak kecenderungan. Ya, dalam kecenderungan yang terlalu banyak itu, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, kebanyakannya tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Boleh faham ini? Mizi punya kecenderungan mau pergi Pantai Merdeka besok. Contoh, tidak ada kena-mengena yang hidup maupun telah mati. Ya kan? Aku cerita saja Mizi, kau jangan santet aku, Pak. Okey? Kalau kerja kita siap ini hari, kita ke Pantai Merdeka. Tapi kerja kita tidak siap, mau buat macam mana? Siap sudah kah? Kau ni mana ada siap kerja kita tadi? Kita berhenti sembahyang itu pun lewat sudah, tahu tak? Okey. Jadi kecenderungan itu apakah boleh menghubungkan kita dengan Allah SWT? Contoh, ya kan? Jadi kita sebut tadi banyak kecenderungan kita yang kalau kita tidak berhati-hati langsung tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Kecenderungan dalam bersosialisasi. Nganga kedai kopi. Ya kan? Itu salah satu kecenderungan dalam bersosialisasi. Sosialisasi tahu tak? Muamalah, ya, komunikasi manusia dengan manusia. Nganga kedai kopi, sejauh mana nganga kedai kopi ini boleh menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita fikir saja. Wali bukan menafikan, bukan mengatakan tidak boleh. Sampai mau minum kopi pun tidak boleh kah? Bukan. Kita bercakap tentang kecenderungan. Ya kan? Jadi sejauh mana, kita fikir saja, sejauh mana nganga di kedai kopi boleh menghubungkan kita dengan Allah SWT. Kalau kita nganga kedai kopi 1 jam, berapa minit daripada 1 jam itu menghubungkan kita dengan Allah SWT? Kita mungkinkan saja. Ya kan? Kita cari saja. Kalau Walid pribadi, tidak ada yang menghubungkan kita dengan Allah. Kau nganga kedai kopi Siam, Thailand, Tom Yam. Ya, dia datang abe. Jahanam tu lah. Ya kan? Apalagi mereka ini mungkin diajar supaya mengada-ngada sikit kan. Walid melalui itu, tahukah? Walid ada 2 biji restoran, tanya mamamu. 2 biji restoran kita buka. Modal pun 100,000 lebih, buang macam itu saja. Dan sekali bagi orang, siapa mau meja ambil, siapa mau periuk ambil, bagi orang saja. Nah, dari situ ada pengalaman yang menunjukkan kepada kita, macam boleh sebut tadi, mereka dilatih barangkali untuk mengada-ngada, tahu tak? Ketika kita jadi toke, kita duduk di situ, dia orang tidak mengada-ngada. Tapi datang orang yang pelanggan, mengada-ngada saja dia. Abe, nak makan be? Nah, Walid dengan abe pun Walid tidak, karan tak ada sudah. Mengata. Kita mengata orang ni. Mengambil pengajaran saja. Nah, kita di kedai kopi 1 jam.
Itu pertanyaan kita tadi, 1 jam itu berapa menit menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan 1 jam itu kita terpengaruh dengan awet-awet Thailand itu tadi saja, kan? Kan? Datang geram, ini, hei, menikah, itu yang datang. Ya kan? Tapi Walid tidak boleh, Walid tidak ada rasa itu. Langsung tidak ada. Jadi mamamu dia langsung tidak susah hati. Kalau pergi kedai Tom Yam ini dia langsung tidak susah hati. Dia susah hati kalau Walid pergi ke kedai-kedai Jerman kah, Jepun kah. Kau terbalik biji mata saja tu, tidak puas hati kah? Okey. Allah, Masya Allah. Ya kan? Jadi, kita balik kepada poin kita tadi. Inilah perkara pertama dan utama, ya, yang perlu kita bagi perhatian ketika kita melibatkan diri dalam perjalanan kerohanian. Ya kan? Nah, jadi Walid mula balik ya. Secara langsung memberitahu kepada kita bahawa perjalanan kerohanian perlu ada yang menuntunnya. Menuntunnya. Betul ayatnya. Bukan menonton. Menonton itu tengok. Menuntun. Membimbing. Nah, perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu ada riyadahnya. Ya kan? Sebab itu, dalam disiplin apa ya? Disiplin ilmu. Nah, kita ada 3 disiplin itu kan. Apa 3 itu? Khidmat, adab, adab ya, pertama adab. Nah, kita ada 3 disiplin. Disiplin ini walaupun begitu tradisional tapi disiplin ini terpakai pada seluruh aliran-aliran tarekat. Seluruh. Ya. Pertama apa tahu? Adab. Pertama adab. Ya. Yang kedua khidmat. Dan yang ketiga baru belajar. Ya. Ini disiplinnya. Kalau mau diperbincangkan ya, kenapa? Kenapa perlu adab? Nah, itu tidak dapat dinafikan lagi sudah. Memang perlu kepada adab. Kenapa perlu kepada khidmat? Kenapa perlu kepada belajar sudah tentu kan? Jadi kedua-dua hal inilah yang nantinya membantumu untuk sampai kepada belajar dan mencapai apa yang kau mau daripada belajar itu. Dari sini. Ya. 2 hal itu. Sebab dalam kerohanian, belajar itu bukan semata-mata kau dengar apa yang disampaikan. Dalam kerohanian, belajar itu termasuk pemerhatian. Betul kan? Observation. Pemerhatian. Boleh paham tak? Allah, Masya Allah. Jadi, kita sebut sekali lagi ya, perkara pertama yang kita perlu berikan perhatian ketika kita berjalan di atas jalan rohaniah. Pertama adalah kita perlu kepada orang yang membimbing kita. Para ulama, ahli-ahli ilmu. Ya kan? Nah, itu keperluannya. Yang kedua, kita perlu kepada riyadah untuk menekan nafsu kita. Bukan senang mau berada di dalam majlis ilmu. Kita ada kesibukan yang begitu banyak. Ya kan? Macam-macam sibuk kita ada. Saham ditutup pun kita tidak tahu ini hari macam mana. Ya kan? Bercampur-campur kah? Yang kita tahu ringgit Malaysia jatuh 4.71 semenjak kerajaan Madanon ini. Ya kan? Jatuh terus. Tukaran pun parah sudah. Okey. Itu. Jadi kita perlu menundukkan nafsu kita. Riyadhah itu adalah untuk menundukkan nafsu kita. Jadi pilihlah 2 jalan. Sama ada puasa ataupun jalan yang kita sebutkan tadi. Yang keduanya. Itu kan? Okey, yang ketiga gharizah.
Iaitu kita menentukan supaya kecenderungan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cenderung kepada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Mizi mau mencadangkan supaya kita pergi ke Pantai Merdeka. Contoh. Nah, mau pergi ke Pantai Merdeka itu pun perlu kita kasih perhatian. Boleh menghubungkan kita dengan Allah atau tidak? Kalau ke Pantai Merdeka itu tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT, lebih baik kita ke pantai kita saja di tengah padang itu. Kan? Nah itu contoh, faham tak? Pantai Merdeka ini tidak ada apalah. Lain daripada kita menikmati keindahan gitu kan. Tapi kalau pantai sebelah Penang sana itu keindahan juga kan, Ya, yang pakai baju tidak cukup itu, kain tidak cukup itu. Contoh saja boleh kasih tahu ya. Subhanallah. Nah, jadi kesimpulannya tentang gharizah itu tadi ya, kita perlu memberi perhatian setiap apapun yang membabitkan sedar ataupun tidur kita ya, jaga ataupun tidur kita. Setiap apapun yang kita mau lakukan, kita perlu melihat kepada kecenderungannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan mudah-mudahan menyelamatkan kita daripada lara, daripada sia-sia. Ya kan? Allah, masya-Allah. Nah, itu perkara yang paling penting ketika kita memulakan perjalanan rohaniah. Kemudian katanya, apabila ini sudah engkau lakukan, apabila kita selesai 3 perkara itu, barulah engkau dapat memasuki pintu gerbang mereka. Baru kita dapat masuk pintu gerbang mereka. Apa maksud masuk pintu gerbang? Nah, kita boleh masuk ke gerbang kerohanian. Itu istilah lain ya. Barulah kita boleh masuk ke gerbang kerohanian. Mereka di situ adalah ulama, mereka di situ adalah orang-orang alim, mereka di situ adalah ahli rohaniah. Barulah engkau dapat memasuki pintu gerbang mereka, ai orang-orang kerohanian. Nah, begitu saja. Yakni, ada yakninya. Yakni orang-orang yang alim, katanya. Orang-orang yang alim. Merujuk kepada orang-orang rohaniah itu tadi. Nah, sebab itu di sisi ilmu kerohanian ya, di sisi ilmu kerohanian, orang alim itu, orang ahli ilmu itu tidak dipanggil alim kalau dia tidak mempunyai ilmu kerohanian. Kalau dia tidak memahami kerohanian, maka tidak dipanggil alim. Karena yang alim itu ya, dia mesti terlibat ataupun memahami tentang kerohanian. Ada yang menyebut secara sempurna. Memahami kerohanian secara sempurna. Nah itu, baru boleh disabitkan dia dengan alim. Selain daripada pengetahuan-pengetahuan yang lain. Ya. Nah itu. Jadi katanya, apabila ini sudah engkau lakukan, berarti kita selesai dengan baik. Sohbah dengan ulama, menundukkan nafsu kita dengan riyadah, kemudian tidak cenderung kepada sesuatu melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini telah kita dapat lakukan, barulah engkau dapat memasuki pintu gerbang mereka. Baru kita masuk dalam gerbang kerohanian. Belum sampai belum sampai di tujuan kerohanian itu lagi, gerbangnya baru. Kan? Macam baru sampai gerbang situ saja. Belum masuk ke pondoknya lagi. Di gerbang itu saja. Faham tak? Belum masuk ke istana lagi. Masuk ke gerbang saja. Masuk ke gerbang bukan bermaksud masuk dalam istana kan? Istana cerita lain. Gerbang itu cerita lain. Pintu pagar saja. Kan? Belum dalam rumahnya. Allah, Masya Allah. Kemudian kamu mengasingkan diri daripada mereka. Ya. Setelah kita masuk ke dalam gerbang kerohanian, kemudian kita bersama dengan mereka,
Bersama dengan mereka artinya bersama dengan orang-orang kerohanian tersebut, ahli-ahli kerohanian tersebut ya. Nah, setelah kita mempelajari, memahami dan sebagainya, nah, barulah kamu mengasingkan diri daripada mereka dan duduk di dalam rumah peribadatanmu bersama Al-Haq. Nah, jadi direngkaskan ya, direngkaskan. Setelah kita melalui prosesnya memahami kerohanian, perjalanannya, struktur dan sebagainya, nah kita memahami betul, nah barulah kita boleh mengasingkan diri daripada mereka dan duduk di dalam rumah peribadatanmu bersama Al-Haq, katanya. Baru ketika itu ibadat kita bersama dengan Al-Haq. Jika tidak, ibadat kita bersama dengan nafsu saja. Faham tak? Nah, ini langsung tidak langsung memberitahu kita bahawa apapun ibadah yang kita mau lakukan mesti bersandarkan kepada rohaniah yang benar. Langsung tidak langsung. Faham betul? Nah, tadi pun kita bercakap sudah. Dalil, bukti menunjukkan rohaniah mendahului jasmaniah kita adalah niat. Nah, inilah. Ya. Ibadat apapun yang kita mau lakukan. Nah, mesti berapa ya? Mesti tadi kita diagramkan tadi padam sudah. Mesti dalam keadaan kita terhubung, rohaniah kita terhubung. Itu. Nah, jika tidak, ibadat kita itu bertemankan hawa nafsu, bukan bertemankan al-haq. Ibadat kita itu mengikut hawa nafsu, bukan mengikut syariat. Nah, itu yang terjadi. Faham tak? Masya-Allah. Jika semua ini telah engkau jalani dengan sempurna, katanya. Ini sebagai penjelasannya. Jika semua ini, apa semua ini isim isyarah? Nah, yang kita sebutkan tadi, sohbah dengan ulama, tiga-tiganya itu, kemudian sampai-sampai kita masuk ke gerbang mereka, masuk ke dalam gerbang kerohanian, kemudian bersama dengan orang-orang kerohanian, mengambil pelajaran dan pengajaran daripada mereka sehingga kita memahami betul ya betapa pentingnya rohaniah ini, ya kan? Sehingga kita jelas betul dan kita boleh memperbaiki rohaniah kita, begitu kan? Nah, kemudian barulah kita boleh beribadah secara sendiri misalnya, kan? Istilahnya dalam rumah. Itu istilahnya. Berarti secara sendiri bersama Al-Haq. Nah, ketika kita sendiri itu betul kita bersama dengan Al-Haq. Karena kita paham, kita memahami sudah struktur kerohanian dan sebagainya. Tetapi, jika kita tidak mempunyai pengetahuan terkait dengan kerohanian, nah, kita melakukan ibadah. Nah, mungkin saja ibadah itu bertemankan nafsu kita saja. Ya kan? Fahami sih? Subhanallah. Nah, jika semua ini telah engkau jalani dengan sempurna. Nah, sempurna merujuk kepada yang kita sebutkan tadi. Ya. Sempurna merujuk kepada apa yang kita sebutkan tadi. Tiga-tiga ini berlaku, kemudian kita bercampur dengan orang alim sampai kita mendapat pengetahuan kerohanian, tahu kita selok-beloknya, faham kita hakikatnya dan sebagainya. Nah, kita pun menjalani, kita jalani kerohanian itu ya. Jika semua ini telah engkau jalani dengan sempurna, proses kerohanian. Nah, istilahnya proses kerohanian. Nah, kita jalan dengan baik. Sampai-sampai ilmu kita selesai dengan baik. Sedar diri. Itu puncanya itu. Pun berlaku dengan baik. Ya kan? Maka jadilah engkau sebagai penawar bagi manusia. Ya. Ini sama saja dengan kita belajar teks. Apa tadi? Futhul Ghaib. Pagi tadi kita belajar kan? Jadilah kita warisan nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang siddiq. Ya kan? Nah, sekaligus kita mewarisi apa yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Dalam kerohanian, apa yang dibawa oleh para nabi, para rasul, para orang siddiq itu adalah penawar. Mereka membawa syifa. Mereka membawa Al-Quran.
Mereka membawa sunnah. Nah, artinya mereka membawa antara lain adalah syifa. Mereka membawa penawar daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas umat. Betul kan? Faham Jul? Nah. Dalilnya wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya, kami turunkan di dalam Al-Quran itu. Ma huwa syifaa'un, apa yang menjadi ubat, menjadi penawar, itu istilahnya. Bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kenapa? Kenapa manusia? Karena manusia ini lazim saja berdepan dengan berbagai-bagai cabaran dalam hidup ini. Meresahkan, itu kan? Stres dan sebagainya. Nah, datang Al-Quran memberi penjelasan, itulah penawar. Siapa yang memberi penjelasan itu? Sudah tentulah orang-orang yang memahami. Kalau orang yang tidak memahami kerohanian, dia mau menjadi penawar macam mana? Orang yang tidak memahami psikologi, dia mau kasih tenang orang yang apa? Yang stres macam mana kan? Sama saja. Kalau dalam akademinya dipanggil ilmu psikologi. Orang yang memahami ilmu psikologi, dia tahu saja macam mana mau kasih tenang orang yang stres, orang yang begitu, orang yang begini. Nah, orang yang memahami kerohanian, dia tahu saja bagaimana untuk menenangkan, menyenangkan, mendamaikan, membahagiakan. Paham tak? Karena seluruh ilmu kerohanian bercakap tentang hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama makhluk. Ya kan? Masya Allah. Jadi katanya, maka jadilah engkau sebagai penawar bagi manusia. Berarti penawar kepada orang lain. Orang lain, apabila mereka stres, datang berjumpa dengan kita, kita pun memberitahu mereka jalannya begini, 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 mereka pun mendapat ketenangan. Ya kan? Nah, walaupun bukanlah ahlinya dalam hal itu, tetapi ada 3-4 orang yang kelang kabut saja, bisnes kelang kabut dengan isteri lah, itulah ini. Nah, kita cakap begini. Berdasarkan kepada Allah, Al-Quran, berdasarkan kepada sunnah Nabi. Nah, alhamdulillah, pulang saja mereka okey. Nah, jelas sendiri ya. Jadilah engkau sebagai penawar bagi manusia. Artinya, penawar di sini artinya manusia boleh mengambil manfaat. Orang banyak boleh mengambil manfaat ya daripadamu dalam hal kerohanian, dalam hal hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya. Yang kadang-kadang orang yang tidak memahami ini pun susah kan? Isteri bergaduh dengan suami, lepas itu mengadu kepada orang lain. Orang lain itu orang yang tidak mempunyai pengetahuan dalam hal psikologi. Nah, dia akan menambah masalah saja kan? Dia tambah masalah apa? Kau jangan biarkan suami kau itu buat begitu kepada kau. Kau mesti lawan dia. Dia tumbuk kau tumbuk dia. Dia tumbuk sebelah, kau tumbuk 12. Nah, itu nasihat yang diberikan. Lagi bagus kau ambil pisau dapur itu, kau tatak kau punya suami. Contohnya kan? Nah, itu nasihat yang dia akan dapat. Boleh selesai masalah kan? Nah, artinya tidak menjadi penawar. Kan? Nah, kalau orang yang memahami kerohanian ini, dia lihat dulu apa isunya. Kan? Macam orang belajar psikologi lah. Kami belajar psikologi itu, apa dulu isunya? Apa yang menyebabkan keadaan jadi begitu? Cari dulu. Teroka. Nah, kita dapat itu, nah kita lihat. Salah siapa? Siapa di antara mereka? Bukan kita menghukum. Tapi kita mau mencungkil supaya engkau melihat kesalahan itu datang daripada dirimu. Baru kita boleh perbetul. Nah, sama saja dalam hal kerohanian pun begitu kan? Sama saja. Kita memahami puncanya apa, baru kita boleh perbetul. Doktor di hospital pun sama saja. Dia memahami puncanya, baru dia boleh kasih ubat. Kalau dia tidak tahu punca, dia main kasih ubat saja. Nah, itulah yang kau makan ubat, kau jadi pening, kau jadi cirit-berit, kan? Lagi parah kau jadi gila. Ya kan? Nah, ada orang makan ubat jadi gila, tahu kah? Kan? Kita ada kes kan? Oh. Makan ubat jadi gila terus. Masalah sudah. Silap ubat. Allah. Maka jadilah engkau sebagai penawar bagi manusia. Nah, ini langsung tidak langsung
sunnah Rasulullah SAW. Setiap mukmin itu adalah penawar. Ada hadis tentang itu ya. Setiap orang yang beriman itu ya adalah penawar kepada orang lain. Itu ada hadisnya. Yang maksudnya apabila mereka melihat orang yang beriman, tenang hati mereka, sejuk hati mereka, cenderung mereka untuk mengikut kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Faham tak? Nah, bukan dia tengok kita, dia macam tengok singa saja. Tengok kita macam tengok harimau, tengok kita macam tengok hantu saja. Ya kan? Itu perbezaan. Okey. Orang yang mendapat petunjuk, katanya, orang penawar tadi ya, maka jadilah engkau sebagai penawar bagi manusia. Termasuk juga dia orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadilah kita orang yang dapat petunjuk dan memberi petunjuk dengan izin Allah, dan boleh memberi petunjuk. Istilahnya di sini adalah petunjuk secara umum ya. Tapi Walid ajar dulu secara dasar, dia ada dua kan. Satu petunjuk, lagi satu penunjuk. Ada beza itu. Petunjuk adalah Al-Quran. Penunjuknya adalah Nabi SAW. Betul kan? Nah, kita tidak boleh lebih daripada Allah dan Rasul. Kita tidak boleh lebih daripada Nabi. Nah, sekurang-kurangnya kita mengambil sifat sebagai penunjuk jalan. Betul kan? Nah, masalah macam ini kau kena pergi jumpa Buya. Sebab dia pakar dalam psikologi rumah tangga. Contoh. Ya kan? Kalau masalah begini kau kena jumpa Jul. Sebab dia pakar dalam pecah rumah. Ya kan? Masalah macam ni kau kena jumpa Rantau. Kenapa? Dia pakar dalam daun-daun sawit ini. Nah, baru betul kan ni? Jangan jumpa Walid, bah. Aku tidak apa-apa pun aku tidak tahu lah. Itu contoh. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita menjadi penunjuk. Ya kan? Nabi SAW sebagai penunjuk kita kepada Allah SWT. Para ulama mewarisi Nabi. Ya. Kemudian para ulama mewarisi Nabi. Para ulama mewariskan kepada kita penunjuk yang sama, dan kita pun menjadi penunjuk yang sama. Menunjukkan kepada orang lain, menunjuk untuk orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Miji? Jangan kita menunjuk kepada maksiat, bah. Allah, ya Allah, tabarakallah. Okey. Jika tidak demikian, sebaliknya, ya. Jika tidak demikian, sebaliknya. Kalau kita tidak berada di keadaan itu, maka hanya lidahmu yang wara. Allah. Ya. Jika tidak demikian, tidak berada di keadaan menjadi penawar bagi manusia, kan, menjadi penunjuk, ya kan, yang menunjukkan kepada petunjuk. Ya. Jika kita tidak menjadi demikian, tidak jadi begitu, maka, nah ini tazkirah ya, ambil perhatian. Maka hanya lidahmu yang wara. Lidah kita saja nampak wara. Sedangkan hatimu derhaka kepada Allah SWT. Kenapa? Kenapa derhaka? Karena nabi-nabi, rasul-rasul sekalian, orang-orang yang beriman, diperintahkan ya, untuk membaiki rohaniah dan jasmaniah. Itu pertama. Yang kedua, diperintahkan untuk menyeru manusia lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita tidak berada di keadaan ini, ya. Jika kita tidak berada di keadaan sebagai penawar bagi manusia, sebagai orang yang menunjukkan kepada orang lain untuk mendapat petunjuk. Nah, jadi siapa kita? Maka hanya lidahmu yang wara. Mungkin kita orang wara tapi lidah saja. Sedangkan hatimu derhaka kepada Allah. Hatimu ay rohaniahmu. Penterjemah ini menggunakan istilah hati juga. Ya kan? Mungkin kan? Jadi di sanalah kita nanti merasakan kita soleh. Di sana kita merasakan kita warak. Di sana kita merasakan kita bagus. Kenapa? Karena kita solat, begini. Padahal rohaniah kita tidak betul. Kenapa? Karena rohaniah orang mukmin itu seiring saja dengan rohaniah Nabi SAW.
Kita belajar sudah ya. Syariat. Kita perlu mengikut Nabi. Syariat adalah syariat Allah. Bagaimana Nabi mengikut syariat Allah. Tarikat yang diajar oleh Nabi, rohaniah, membabitkan rohaniah dan jasmaniah. Hakikat, bagaimana perasaan Nabi, begitulah perasaan kita. Ma'rifat, bagaimana ma'rifat Nabi itu juga yang kita mahukan. Ya kan? Semua itu kita belajar. Allah. Lidahmu basah kerana memuji Allah. Lidah kita mungkin basah kerana memuji, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Tetapi batinmu berpaling daripadanya. Rohaniah kita bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah, masya-Allah. Takut dengan ini, ya. Pada zahirnya engkau adalah seorang muslim. Pada zahirnya, ya, fizikalnya, jasmaniahnya, engkau adalah seorang muslim. Tetapi batinnya, air rohaniahnya, engkau adalah kafir. Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Nah, sekurang-kurangnya kalaupun tidak kafir, semacam dengan orang kafir saja. Mungkin kan? Mungkin. Nah, ini kita muhasabah saja. Jasmaniah nampak muslim, tapi rohaniah kafir. Mungkin penuh dengan kesyirikan dan sebagainya, begitu maksudnya kan? Nah, terus lagi. Pada zahirnya engkau adalah seorang pengamal tauhid. Pada zahirnya engkau adalah seorang pengamal tauhid. Pada zahirnya, artinya jasmaniahnya, engkau seorang pengamal tauhid. Tetapi batinmu, air rohaniahmu adalah musyrik. Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Nah, ini hal-hal yang perlu kita takut ya. Ini berkait rapat dengan ilmu kerohanian. Langsung tidak langsung ya. Musannif mau mengajarkan kita itu. Sekiranya kita tidak faham kerohanian, itu. Mana mungkin kita dapat memahami rohaniah yang musyrik macam mana? Rohaniah yang mukmin macam mana? Ya kan? Nah, terus lagi katanya. Kezuhudanmu dan agama hanya pada zahirnya saja. Allah. Sedangkan batinmu, air rohaniahmu, kezuhudanmu dan agama hanya pada zahir, air jasmaniah saja. Sedangkan batinmu, air rohaniahmu penuh kotoran. Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tulis. Zahir kita nampak macam zuhud. Inilah zuhud lah kan. Pakai baju pun kuyak-kuyak saja. Tidak zuhud lagi kah? Habis kau pun pakai elok. Aku ni kuyak-kuyak saja. Nampak macam zuhud saja. Kuyak-kuyak saja. Betul tak? Itu pun mamamu sorok sudah. Yang kuyak-kuyak besar-besar itu. Kalau tidak sorok, aku pakai semacam saja. Aku tidak peduli bahawa orang. Zuhud sudah kan? Nah, takut zuhudnya begini. Mana ya? Kezuhudanmu nampak zuhud ya. Dan agama bagus saja. Hanya pada zahir saja. Hanya nampak pada fizikal saja. Jasmaniah saja. Sedangkan batinmu, air rohaniahmu penuh kotoran. Itulah. Tak ubahnya katanya. Tak ubahnya sebagai tong sampah. Nah, kotornya rohaniah kita tak ubah macam tong sampah katanya. Tong sampah kan? Tong sampah. Yang di luarnya nampak cantik dan bersih. Tong sampah ini kadang-kadang orang-orang yang prihatin. Tong sampahnya cantik. Kan? Walid ada tengok satu video di Denmark. Kan? Dia ada tong sampah depan rumah. Macam kita di taman-taman ada tong sampah depan rumah. Tapi di Denmark tong sampah itu dihias cantik. Ada gambar Garfield lah, Doraemon lah, apa lagi? Gambar-gambar kartun-kartun tu kan?
Tong sampah mereka ada gambar-gambar kartun cantik. Jadi sederet tu cantik saja tong sampah. Tong sampah pun cantik. Rumah mereka, halaman rumah mereka lebih-lebih lagi cantik lah kan. Walaupun tong sampah cantik, isi dalam tong sampah akan cantik lah. Nah, selamanya isi dalam tong sampah itu adalah kotoran. Adalah sesuatu yang terbuang. Betul kan? Nah, tong sampah cantik. Nah, mungkin kita pun begitu. Jasmaniahnya cantik. Macam tong sampah juga cantik. Serban, ridang. Yang perempuannya dengan niqab. Sebagainya. Ini kita sama-sama kena ya. Jangan kami orang lelaki saja kena. Kita sama-sama kena. Okey? Di luarnya nampak cantik dan bersih. Tapi di dalamnya penuh kotoran. Di luarnya jasmaniah. Di dalamnya rohaniah. Nah, di luarnya artinya jasmaniahnya nampak cantik, indah, begitu begini. Tapi di dalamnya air rohaniahnya penuh kotoran. Allah terpukul Walid ini, sangat terpukul. Betul. Betul mursyid. Mursyid yang bercakap ini betul. Allah maghfir lana ya Allah. Jika kamu selalu begini, nah ini nasihatnya musannif ya. Jika kamu selalu begini, nah kalau kita sentiasa berkeadaan begini ya, jasmaniah bersih, cantik, indah, rohaniah kotor. Jika kita selalu berkeadaan begini, maka syaitan akan bersarang dalam hatimu air rohaniah. Maka syaitan, yang kita belajar langsung, syaitan itu adalah racun. Syaitan itu adalah fitnah. Syaitan itu adalah tipu daya. Hasil daripada produksi iblis. Ya kan? Nah. Maka syaitan akan bersarang di hatimu. Syaitan akan bersarang di dalam rohaniah. Dan ia akan menjadikan hatimu sebagai tempat tinggalnya. Bahkan bukan bersarang saja. Dia akan menempati hati kita. Menempati rohaniah kita. Sehingga seluruh rohaniah kita dipengaruhi ya, oleh racun, fitnah, tipu daya. Ataupun disebut dipengaruhi oleh syaitan. Yang sampai-sampai menjadikan kita manusia syaitan. Ya kan? Nah kalau bangsa jin, jin syaitan. Kalau manusia, manusia syaitan. Nah tidak kiralah kau sebut syaitan manusia kah? Syaitan jin kah? Manusia jin kah? Manusia syaitan kah? Tidak kiralah. Tapi maksudnya di sana adalah kita menjadi agen iblis. Ya kan? Kita menjadi agen iblis. Mempromosikan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala langsung tidak langsung. Nah, semuanya kenapa? Karena syaitan itu bersarang di dalam rohaniah kita, menempati rohaniah kita, menjadikan rohaniah kita tempat tinggalnya. Nah, nanti dialah yang akan mengarahkan seluruh jasmaniah kita. Mana mungkin rohaniah yang bersarang menjadi tempat syaitan akan memerintahkan jasmaniah. Nah, kalaupun dia perintahkan jasmaniah, tapi itu tetap yang kita sebutkan tadi, tetap keadaannya seperti kita sebutkan tadi. Lidah warak, tapi hati derhaka kepada Allah. Lidah memuji Allah, tapi batin berpaling daripada Allah. Nah, tetap begitu keadaannya. Ya, ini rentetan daripada pemahaman kita. Dalam tubuh manusia ada seketul daging, elok daging itu maka elok seluruh jasad. Buruk daging itu maka buruklah seluruh jasad. Dan daging itu adalah hati. Dan kita tukarkan hati itu kepada makna rohaniah. Daging itu adalah rohaniah. Elok rohaniahmu maka eloklah jasmaniahmu. Nah, permasalahannya sekarang, rohaniah kita menjadi sarang syaitan. Hati kita menjadi sarang syaitan.
apa mungkin nanti jasmaniah kita akan jadi bagus? Kalaupun bagus pada pandangan, tapi dari sudut rohaniahnya tetap syaitan. Ya. Karena syaitan itu bukan saja dalam hal-hal yang buruk, dia juga terlibat dalam hal-hal yang baik. Baik sudah kita. Kan? Dia pun terlibat. Ui, kau sangat bagus, mah. Sampai-sampai kita jadi sombong saja dan sebagainya. Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Takut kita ya. Bahkan lebih parah daripada itu, Allah SWT tidak menerima kita. Ya kan? Poin yang ketiga, ilmu, Allah sedar diri, Allah terima diri. Poin yang ketiga itu. Nah, jadi Allah tidak menerima diri kita. Padahal kita berhajat, sangat berhajat Allah menerima diri kita. Tiba-tiba Allah tidak menerima diri kita. Kenapa? Nah, karena hal-hal sebegini. Zahirnya nampak cantik, nampak indah, nampak betul dan sebagainya. Tapi batinnya, rohaniahnya kelang kabut. Nah, kenapa begitu? Karena kita tidak memahami. Kita tidak ada ilmu tentang rohaniah. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian kata musannif, kita habiskan saja. Pada permulaannya, seorang mukmin akan berusaha untuk menyemarakkan kehidupan batiniahnya. Nah, ini perjalanan yang betul. Ya. Inilah perjalanan yang betul. Seorang mukmin pada permulaannya akan perlu. Kalau teks Arabnya menyebut perlu di sana. Perlu berusaha untuk menyemarakkan kehidupan batiniahnya. Kehidupan batiniahnya kehidupan rohaniah. Kita sebut rohaniah saja. Kita tidak melangkah istilah ya. Walaupun istilah itu ada batiniah, ada zahiriah, macam-macam. Nah, kita lebih cenderung menggunakan istilah yang kebanyakan para ulama gunakan, yaitu rohaniah. Jadi, seorang mukmin pada permulaannya perlu berusaha untuk menyemarakkan. Perkataan menyemarakkan ini dipahami begitu saja. Tetapi Walid mau kaitkan dengan mengembangkan, ya, berdasarkan kepada surah apa? Surah Asy-Syams ayat 8. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Surah apa? At-Tin. Surah At-Tin. Berdasarkan surah At-Tin. Ayat 6 ya. Ayat 6. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami menjadikan manusia itu fi ahsani taqwim. Untuk terjemahan sebaik-baik kejadian, ada yang menerjemahkan begitu. Tapi Walid berdasarkan kepada terjemahan yang cenderung kepada kerohanian, mereka menyebut berkembang. Sungguh kami menjadikan manusia itu supaya mereka berkembang sebaiknya. Bahasanya begitu. Kan? Apa maksud berkembang sebaiknya? Jasmaniah berkembang, rohaniah pun berkembang. Jangan jasmaniah berkembang, rohaniahnya tidak berkembang. Jadi sebaik-baiknya perkembangan itu seiring. Ataupun rohaniah lebih baik berkembang. Lebih berkembang pesat daripada jasmaniah kita. Itu sepatutnya. Baru kita tidak terlibat dengan maksiat, baru jadi baik. Ya kan? Ini terlibat dengan maksiat itu, maksiat ini, dosa itu, dosa ini, macam-macam. Nah, last baru mau jadi baik. Jadi payah sudah kita. Ya kan? Nah, tadi kita bincang mau khusyuk dalam sembahyang pun susah sudah kita. Sembahyang saja macam-macam datang. Aku sembahyang asar tadi lewat sudah kan? Nah, terfikir bahawa atap itu macam mana mau buatnya. Dalam sembahyangku, astagfirullahaladzim. Tahu tak? Kan tadi Buya kan tadi fikir-fikir mereka-reka macam mana mau buat sudutnya begitu begini. Ada lagi satu lagi itu belum fikir. Aku fikir yang satu lagi itu. Dalam sembahyang Jul. Astagfirullahaladzim. Betul kan? Nah, jadi balik kita, seorang mukmin, nah mudah-mudahan kita, ya, mudah-mudahan kita adalah mukmin, seorang mukmin, kita mukmin. Nah, pada permulaannya, di awalnya, apa yang perlu dia buat? Perlu berusaha untuk menyemarakkan, mengembangkan kehidupan batiniahnya, rohaniahnya.
berusaha untuk mengembangkan rohaniah. Kau jangan kalang kabut dengan jasmaniahmu. Tapi inilah, ini kita bercakap dalam konteks kita ya. Adapun dalam konteks arus perdana, pendidikan arus perdana. Nah, dia tanam kau mesti gini, kau mesti jadi ini, kau mesti jadi itu. Ditanam Mu'tazilah sudah. Nah, sebab itu Walid punya pikiran, Walid tidak tahu betul tidak betul. Kalau tidak betul kamu orang sanggah saja. Ya, tidak perlu diikuti. Walid punya pemikiran sistem pendidikan negara kita menjadikan anak-anak kita Mu'tazilah, menjadikan anak-anak kita sesat daripada awal lagi. Nah, itu pendirian Walid. Dari dulu sih. Walid pernah bentang paper ini di universiti, di UIA. Kemudian dapat kritik daripada orang-orang Kementerian Pendidikan lah apa. Nah, Walid pedulikan kritik lah. Apa alasannya? Nah, anak-anak itu ditanam, nanti kau perlu jadi doktor, nanti kau perlu begini, kau mesti belajar pandai, nanti kau kerja makan gaji. Kalau kau tidak pandai begini, kau mau makan apa? Nah, itu doktrinnya kan? Betul kan? Nah, Walid melaluinya, aku tahu itu. Tidak ada seorang guru pun di sekolah rendah Walid ketika sekolah rendah. Ya. Karena Walid ini mungkin Allah kasih otak bagus sikit tau kah? Semua main AA saja. Kan? Dulu apa dia panggil? Belajar 5 dia panggil apa? Penilaian darjah 5. Begitu kah? Lupa je lah. Nah, 5A. Kan? Dalam sekolah kampung kau dapat 5A. Kau tahu kamu pecah satu kampung. Main. Kan? Oh. Kau mesti jadi doktor, kau mesti jadi doktor, kau mesti jadi doktor. Itu cikgu-cikgu. Cikgu kak ustazah kak sama saja. Itu yang ditanam. Walid tidak dengar satu ayat pun. Kau mesti jadi seorang beriman yang soleh. Kau mesti mewarisi Nabi. Kau mesti menyampaikan risalah agama. Kau mesti jadi ulama. Tidak ada. 7 tahun, 6 tahun. Nampaklah. Nah, sebab itu, Walid pertahankan sampai sekarang. Kalau ada orang tanya, Walid akan jawab yang sama saja. Doktrin pendidikan kita di arus perdana menjadikan anak-anak ini Mu'tazilah. Artinya menjadikan sesat dari awal lagi. Ya. Sesat lah. Sebab itu anak-anak bukan nampak iman. Tanyalah. Tanyalah anak-anak kita dan ada sekolah tanya. Mereka tidak nampak yang penting adalah iman. Yang penting adalah Islam. Yang penting adalah ihsan. Mereka nampak yang penting mesti dapat 5A. Bukan 5A. Apa A? Berapa A? Aku pun tidak tahu sudah. Kan? Yang penting mesti SPM dapat ini. Kenapa? Karena SPM ini adalah sumber untuk kau cari rezeki. Seolahnya begitu. Kan? Itu tidak pelik bila wujudnya masyarakat manusia yang tidak yakin dengan Allah SWT dan sebagainya. Kan? Karena pendidikan arus perdana yang dibentuk, yang dibina, yang digubal, sudah begitu keadaannya. Okey. Benar katanya apa? Kemudian akan menyemarakkan kehidupan zahiriahnya. Nah, selepas batiniah itu berkembang, batiniah ay rohaniah tadi kita sebutkan, rohaniah itu berkembang sejajar, sewajarnya. Kemudian akan menyemarakkan, ay mengembangkan kehidupan zahiriahnya. Barulah kita kembangkan kehidupan zahiriah kita, jasmaniah kita. Dalam arti kata yang mudah, nah paham dulu iman, Islam, ihsan. Mantapkan dulu iman, Islam, ihsan. Nah kemudian barulah kau pahamkan keperluan-keperluan jasmaniahmu. Kau mau buat kerja apa? Misalnya kan, aku mau buat kerja doktor. Nah, kau belajarlah sesuatu yang akan menyampaikan kepada bidangmu, gitu kan? Jangan kau tidak belajar sesuatu menyampaikan kepada bidangmu, tapi kau mau jadi doktor juga, nanti jadi macam yang jadi payah ceritalah. Kau masuk kelapa sawit, kau cucuk sana, cucuk sini. Ayo kan? No, sekarang pun dia orang tidak cucuk sudah, main hidu-hidu saja. Makan batu orang panggil. Kan? Makan batu ini kadang kepala betul, kadang kepala tidak betul. Hanya susah itu. Allah, Masya Allah, Tabarakallah.
Nah, ini prosesnya ya. Kemudian katanya, bagaikan seorang yang mengerjakan sebuah rumah. Nah, ini majas. Bagaikan seorang yang mengerjakan sebuah rumah, yang selalu memberi sedekah atau perbelanjaan kepada setiap orang yang memasuki rumahnya. Sementara pintu rumah itu masih rosak. Kan? Jadi satu orang yang buat rumah, jadi orang datang dikasih, dia bagi makan di itu ni, sampai dia punya pintu rumahnya pun tidak repair. Ini majas kepada seorang tukang atau tukang. Macam Walid tukang lah, cikgu tukang lah. Rumah sendiri macam reban ayam saja, tapi dia buat rumah orang sangat cantik. Itu tukang tu kah? Macam pomen juga, pomen kereta itu. Keretanya itu ular sawah pun boleh hidup dalam keretanya. Tapi kereta orang, dia buat kasih cantik begitu, faham tak? Nah, itulah majasnya, kiasannya begitu saja. Bagaikan seorang yang mengerjakan sebuah rumah, tukang rumah lah itu, mengerjakan rumah itu tukang rumah, istilahnya itu. Bagaikan seorang tukang rumah yang selalu memberi sedekah atau perbelanjaan kepada setiap orang memasuki rumahnya. Maksudnya, dia membuat kebaikan kepada orang lain. Buat rumah orang kasih siap, rumah orang itu kasih siap, rumah orang ini kasih siap, rumah dia sendiri tidak siap. Itu. Faham kah? Sementara ini majasnya. Sementara pintu rumah itu masih rosak. Itulah majas. Pintu rumahnya sendiri pun dia tidak repair. Dia tidak perbaiki. Ya kan? Nah, Walid ada kawan-kawan yang macam itu. Rumahnya Masya Allah, Tabarakallah. Itu tidak siap, ini tidak siap. Berlubang sana, berlubang sini. Tapi dia rumah orang dia buat siap. Ya kan? Pomen pun macam itu juga. Ada 2-3 orang pomen. Kereta orang semua elok. Kereta dia sampai exhaust pun jatuh. Kantung pakai dawai saja. Itu contoh. Jadi, balik kepada proses yang disebutkan oleh musannif ini pun begitulah. Katanya oleh itu, jika penyemarakan air perkembangan tadi ya. Oleh itu, jika penyemarakan air perkembangan ini sudah sempurna, sampai kepada tahap yang sempurna, maka barulah ia memperbaiki pintunya. Jadi tukang tadi ini, dia semua selesai, apa pun tidak ada sudah, baru dia akan repair pintunya. Sama saja. Ya, dalam hal kerohanian seorang mukmin, kan? Dalam hal kerohanian seorang mukmin. Begitulah. Kan? Jadi katanya, demikianlah langkah permulaan bagi merintis jalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan redha-Nya. Begitulah. Proses langkah permulaan sebagai permulaannya, kita sebut langkah permulaan pun faham sudah. Bagi merintis jalan kepada Allah, merintis jalan kepada Allah dan redha-Nya. Nah, istilah kita adalah untuk sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah menoleh kepada makhluk dengan izinnya. Nah, setelah selesai ya merintis jalan kepada Allah SWT, kemudian barulah kita menoleh memandang makhluk ya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masalah kita sekarang, kita didoktrinkan supaya memandang makhluk. Kan? Didoktrinkan, ditanam supaya memandang makhluk, bergantung dengan makhluk, terikat dengan makhluk. At the end, last kali pencin sudah, baru mau cari kitab mengaji. Baru dengar, hubungan dengan Allah SWT. Baru dengar, urusan dengan Allah SWT. Pencin sudah. Mau mati berapa hari saja lagi. Nah, sebab itulah Walid selalu sebut. Di masjid-masjid dipenuhi oleh orang tua-tua. Orang muda mana mau datang ke masjid. Nah, dia fikir mau cari makan. Ini malam mau kerja itu, mau buat ini, projek ini. Itu penuh di kepalanya. Langsung tidak fikir hubungan dengan Allah, perhubungan dengan Allah, urusan dengan Allah. Ya kan? Nah, itulah dia. Bila kau cakap itu? Semalam kah? Kemarin kah? Lupa sudah. Jadi, balik kita kepada poin yang diajar oleh musannif kita. Permulaan penting kepada kita sebagai orang mukmin ya, itu. Mengembangkan rohaniah kita. Dengan pengetahuan, dengan ilmu rohaniahnya. Begitu. Ya kan? Bukan kita sumbat kepala dengan dunia, sumbat kepala dengan makhluk, sumbat
kepala kita dengan kepentingan-kepentingan yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT, dekat mau mati baru mau cari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang terjadi sekarang. Nah, terserahlah kamu orang mau faham tidak faham. Walid berpegang begitu. Nah, Walid terlibat dengan masjid bukan 1 hari 2 hari, 10 tahun juga. Keadaannya sama saja. Allah, ya Allah. Jadi apa ya, kita sudah tersalah track ya. Track tarbiyah, track pendidikan itu tersalah juga. Jadi mana mungkin menumbuhkan individu-individu yang begitu yakin dengan Allah SWT. Kan? Sekalipun ya betul dia yakin dengan Allah, tapi dalam yakin itu ada yakinnya dengan makhluk, ada yakinnya dengan benda dan sebagainya. Kan? Jadi untuk meyakini Allah SWT 100% tidak ada. Mungkin payah kita katakan begitu. Kan? Sama saja. Suami kah, isteri kah sama saja. Isteri kalau dengar suaminya mau menikah seorang lagi, tengok dia tarik 16-17 muka. Kan? Dia dengar saja, baru bukan menikah betul. Suaminya pun takut mau menikah, tahu kah? Takut suaminya mau menikah. Takut pertama, beras mahal. Jadi, sepatutnya dia pun tidak perlu. Kalau Allah SWT menentukan, begitu, dan begitulah jadinya. Itu keyakinan kan? Kalau Allah menentukan suaminya menikah lagi, menikahlah. Kau mau buat apa? Kau mau buat macam mana? Ya, kan? Nah, dia bukan ada keyakinan itu. Tidak ada. Ini mesti disekat. Halo, di mana ada dukun? Itu masalahnya. Allah, ya Allah. Jadi bukan dia yakin dengan Allah. Dia yakin dengan dukun. Kalau dia ada duit, dia yakin dengan duit. Kan? Kalau dia ada orang-orang di belakang, dia yakin dengan orang. Langsung dia tidak meyakini Allah SWT. Faham tak? Dan tahu? Ini masalah. Semuanya kenapa? Semuanya karena perkara yang didoktrinkan, yang ditanam di awal perjalanan hidup ini adalah dunia. Adalah makhluk, adalah benda, adalah hal, adalah perkara. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Jadi musannif mengajar kita, langkah permulaan sebagai seorang mukmin dalam hal kerohanian ini adalah untuk merintis jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti mengembangkan rohaniah dulu. Kemudian barulah menoleh kepada makhluk. Nah, baru lihat kepada hubungan kita dengan makhluk. Lihat hubungan dengan Allah dulu. Bina hubungan dengan Allah SWT dulu. Bentuk hubungan dengan Allah SWT dulu. Dan barulah kau lihat hubungan dengan sesama makhluk. Nah, yang di sana ada keperluan itu, keperluan ini dan sebagainya. Nah, itu baru betul. Merintis jalan Allah untuk memperoleh kehidupan akhirat. Kemudian kamu akan memperoleh bahagianmu di dunia. Itu kata musannif. Hakikatnya Allah menyebut, Nabi menyebut ini semua. Ya, merintis jalan kepada Allah. Artinya membina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Supaya kita memperoleh kehidupan yang baik di hari akhirat kelak. Ya. Kemudian baru kamu memperoleh kebahagiaanmu di dunia. Baru kita dapat bahagian di dunia. Karena bahagian kita di dunia itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau rezeki itu ditetapkan untuk kita, tetap sampai saja kepada kita. Ya kan? Kata orang rezeki tidak pernah salah alamat. Betul tak? Apa yang ditetapkan oleh Allah SWT untukmu, tetap menjadi bahagianmu, milikmu, rezekimu. Sekalipun kau merangkak datang kepadanya. Tapi apa yang tidak ditetapkan oleh Allah SWT untukmu, pasti kau tidak akan mendapatinya. Walaupun kau kejar macam rabuan pit. Kamu orang mana tahu rabuan pit? Kan? Itu jago dulu. Jago pecut negara. Rabuan pit namanya. Kan? Kau berlari, kau berkejar. Tapi bukan ditetapkan untukmu. Kau tidak akan mendapatinya. Nah, itulah tentang rezeki. Nah, apa kena mengenal dengan ikhtiar, apa kena mengenal dengan usaha, itu khiyar, itu pilihanmu. Nah, ya. Jadi kita belajar sudah. Jika keyakinan kita benar dengan Allah, hubungan kita bagus dengan Allah, Allah melimpahkan rezeki bi ghairi hisab. Itu dalil yang kita baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal fa huwa hasbuh, ila akhir ayat. Allah menyebutnya terang jelas. Orang panggil ayat 1000 dinar.
Yang sekarang menjadi amalan orang-orang Melayu, tempek di rumah, tarik rezeki masuk bergulung-gulung. Khurafat betul. Kan? Mana ada betul begitu? Ya, Mizi? Nah, Walid bukan menafikan barokahnya, ya. Barokahnya tetap barokah. Kerana dia mukjizat, kerana dia adalah ayat Allah SWT. Tetapi pemahaman yang salah itu yang kita nafikan. Ya. Nah, tapi daripada maksud ayat itu jelas, sekiranya kita bagus hubungan dengan Allah. Tawakal itu dalam terjemahan mudahnya bagus hubungan dengan Allah SWT. Fahuwa hasbuh. Nah, Allah mudahkan apapun. Ya, Mizi? Jadi yang menjadi payah itu kenapa? Yang menjadi payah itu kerana kita tidak tawakal. Atau tawakal tapi tidak betul. Tawakal dengan jasmaniah, bukan tawakal dengan rohaniah. Ya kan? Itu contoh. Jadi belajarlah tentang rohaniah. Okey, kemudian kata musannif, ya, merujuk kepada surah Baqarah ayat 201 sebagai doa penutup, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami daripada siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata musannif, majlis yang ke-9, maqal wallahu a'lam. Ada soalan kah? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم أقم الصلاة